Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo alit kecil, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu benda elektronik yang sering ada di rumah kita, yaitu televisi atau biasa kita kenal dengan TV. Televisi adalah alat yang bisa menampilkan gambar dan suara sehingga kita bisa menonton film, video pembelajaran, berita, ataupun kartun kesukaan kita. Teman-teman, kalian mau tahu nggak sih siapa penemu televisi? Penemuan televisi pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama John Logie Baird yang lahir di Skotlandia pada tahun 1926. Nah, ini adalah foto John Logie Baird bersama dengan benda bernama transmitter televisi yang telah dia buat. Hebat sekali ya! Tapi teman-teman, kalian tahu nggak sih kenapa ya ilmuwan itu sangat hebat? Jadi teman-teman, kita harus tahu bahwa kepintaran mereka itu bukan hanya dari diri mereka sendiri, tetapi karena Allah yang memberi akal, pikiran, dan ide-ide cemerlang. Apa saja jenis-jenis televisi? Yang pertama, televisi tabung. Televisi tabung adalah televisi pertama di dunia loh. Televisi ini ada sekitar di tahun 1950. Lalu pada tahun 1990 muncullah TV plasma. Memasuki tahun 2000, lahirlah TV LCD. Beberapa tahun setelah LCD muncul, televisi LED diciptakan. Kemudian pada tahun 2010, televisi OLED diperkenalkan. TV ini sangat tipis. Lalu masih di tahun 2010-an lahirlah TV UHD. Dan yang terakhir, televisi yang paling modern saat ini adalah Smart TV. Smart TV membuat televisi tidak hanya jadi alat hiburan, tetapi juga alat belajar. Nah teman-teman, ini adalah evolusi televisi dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman, zaman dulu itu TV bentuknya masih besar, berat, dan gambarnya hitam putih. Namun semakin lama TV makin canggih, bisa berwarna dan gambarnya lebih jelas. Halo alit kecil, hari ini hari kedua membahas tentang fungsi dari televisi. Yang pertama, sebagai alat informasi. Televisi bisa menjadi tempat kita mendapatkan informasi. Dari TV, kita bisa tahu berita di kota lain, bahkan di negara lain. Televisi bisa juga dipakai untuk belajar. Ada banyak tayangan pendidikan di TV. Misalnya belajar berhitung, mengenal huruf, atau mendengar cerita yang punya pesan moral. Selain itu, lewat televisi, kita juga bisa belajar tentang kehidupan orang lain. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana anak-anak di negara lain bersekolah, bermain, atau membantu orang tua. Selain itu, televisi juga bisa menjadi tempat hiburan. Kita bisa menonton kartun, lagu anak-anak, atau acara yang lucu yang membuat kita senang. Tapi ingat ya, menonton TV harus secukupnya, jangan terlalu lama. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari televisi. Yang pertama adalah layar TV. Layar ini ada di bagian depan televisi, tempat kita bisa melihat gambar dan video. Bagian berikutnya adalah speaker. Speaker biasanya berada di bawah atau di samping layar. Fungsinya untuk mengeluarkan suara. Kemudian remote. Remote ini dipakai untuk menyalakan, mematikan, atau mengganti channel. Kemudian selanjutnya kabel listrik. Televisi juga punya kabel listrik yang terhubung ke stop kontak. Kabel inilah yang membuat televisi bisa menyala. Dan yang terakhir adalah antena atau koneksi internet. Televisi biasanya menggunakan antena dan internet untuk menangkap sinyal dari stasiun televisi. Halo alit kecil, hari ini adalah hari ketiga membahas cara menggunakan televisi. Yang pertama, televisi harus dihidupkan dengan menekan tombol power di remote atau di TV. Kalau TV hidup, layarnya akan menyala. Yang kedua, kita bisa memilih acara dengan menekan tombol angka atau tombol panah di remote. Yang ketiga, kita bisa mengatur suara.
Kalau terlalu keras, telinga bisa sakit. Jadi kita atur supaya pas, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Dan yang terakhir, kalau sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan TV-nya. Caranya menekan tombol power lagi. Itu supaya listrik tidak boros dan TV tidak cepat rusak. Selanjutnya, kelebihan dari televisi. Yang pertama, belajar sambil menonton. Televisi punya acara belajar huruf, angka, lagu, atau cerita dongeng yang variatif. Kemudian, televisi juga bisa memperlihatkan berita dan kejadian di tempat yang jauh. Jadi, kita bisa tahu banyak hal. Dan yang ketiga, menghibur hati. Jadi, kalau kita bosan atau sedih, televisi bisa menghibur dengan kartun lucu atau lagu-lagu ceria. Selanjutnya, kekurangan dari televisi. Yang pertama, mata bisa lelah kalau menonton terlalu dekat atau terlalu lama. Maka dari itu, duduklah agak jauh dari televisi dan berhenti sebentar untuk mengistirahatkan mata. Yang kedua, kadang ada acara yang tidak cocok untuk anak-anak. Maka dari itu, selalu menonton ditemani ayah atau ibu ya, supaya acara yang dipilih adalah acara yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, kadang kita lupa waktu karena terlalu asik menonton. Maka dari itu, tentukan waktu menonton. Misalnya hanya sebentar setelah belajar atau sore hari. Halo alit kecil, hari ini kita sudah hari keempat. Kita akan membahas hal yang membuat televisi menjadi cepat rusak. Yang pertama, menyalakan televisi terlalu lama. Jika televisi dinyalakan terlalu lama tanpa istirahat, maka mesinnya bisa cepat panas. Hal ini dapat membuat televisi menjadi mudah rusak. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan televisi. Debu yang menempel pada layar atau bagian dalam televisi bisa mengganggu kinerja mesin. Selain itu, layar jadi buram dan tidak nyaman dilihat. Dan yang terakhir, memencet tombol atau remote terlalu keras. Menekan tombol dengan kasar dapat merusak sensor atau tombol cepat longgar. Akibatnya, remote atau televisi bisa tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, cara merawat televisi. Yang pertama, gunakan televisi secukupnya. Nyalakan hanya saat kita ingin menonton, lalu matikan setelah selesai. Jadi, televisi tidak cepat panas. Yang kedua, letakkan televisi di tempat yang kering dan aman. Dan yang terakhir, jaga remote dan tombol televisi. Tekan dengan lembut, jangan dilempar atau dipukul, karena remote adalah teman televisi ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, penjelasan tentang televisi hari ini sudah selesai. Gimana teman-teman, apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Televisi adalah ciptaan luar biasa dari ilmu pengetahuan yang Allah izinkan manusia temukan. Dengan televisi kita bisa belajar, tahu banyak hal dan terhibur. Tapi televisi juga perlu dijaga dan dirawat ya, sama seperti kita menjaga mainan kesayangan kita. Ingat ya, menonton televisi juga harus bijak, tidak terlalu lama, pilih acara yang baik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.